Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syahrina Fauza Perengenangin. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya beserta teman-teman saya dari kelompok A, yaitu tentang ruang kolaborasi pernyataan prakarsa perubahan. Dengan fasilitator kami yaitu Ibu Herta Sialagan dan pengajar praktik kami yaitu Bapak Surya Atmaja dan Ibu Rika Suningsih. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Ibu Agustina sebagai moderator, lalu ada Ibu Intan Suryani sebagai pemateri, dan saya sendiri sebagai pemateri, lalu ada Ibu Putri Sembiring sebagai penjawab, dan terakhir ada Ibu Putri Dwi Anggraini sebagai notulis. Ruang kolaborasi meramu hasil diskusi menjadi satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana Bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas Bagja. Baik, di sini saya akan memaparkan visi setiap anggota. Yang pertama ada Ibu Agustina dengan visinya yaitu mewujudkan generasi unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada Ibu Intan Suryani dengan visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dengan mendahulukan adab di atas ilmu, mandiri dalam belajar, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan cakap teknologi. Sedangkan visi saya sendiri yaitu mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cerdas, dan cinta tanah air. Lanjut, kemudian ada Ibu Putri Sembiring dengan visinya yaitu menjadikan murid yang cerdas, kreatif, dan berkarakter sebagai generasi penerus bangsa. Dan terakhir ada Ibu Putri Dwi Anggraini dengan visinya yaitu mewujudkan anak bangsa menjadi generasi emas di masa depan. Nah, di sini adalah satu visi yang telah kami sepakati bersama, yaitu mewujudkan peserta didik menjadi generasi yang unggul, peduli lingkungan, dan cakap teknologi dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Satu pernyataan prakarsa perubahan menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan memaparkan alur Bagja, prakarsa perubahan mewujudkan visi. Untuk poin B, yaitu buat pertanyaan umum. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau mengorganisasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Untuk poin kedua yaitu tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Di poin pertanyaan yaitu apakah peserta didik akan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada murid akan kebersihan lingkungan. Lanjut di poin daftar tindakan, yang pertama adalah memberikan informasi kepada peserta didik tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk poin kedua, yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lanjut untuk poin A, yaitu ambil pelajaran.
Pertanyaan diharap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Kemudian, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, dan bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Di poin pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana gambaran lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua, upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik agar peduli terhadap lingkungan. Untuk daftar tindakannya, yang pertama, mencari satu contoh sekolah yang asri, bersih, dan nyaman melalui sekolah model. Yang kedua, memasang poster yang berupa himbauan menjaga kebersihan di beberapa titik di lingkungan sekolah. Untuk poin G, yaitu gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur. Kapan, di mana, siapa saja. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya, peserta didik, rekan guru, kepala sekolah, dan warga sekolah ketika lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman? Untuk daftar tindakan, yaitu membuat penghijauan dengan menanam pohon atau bunga di area sekolah secara bergotong royong dan penuh semangat agar peserta didik betah ketika belajar di sekolah. Kemudian untuk poin J, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Yang kedua, tindakan yang diharapkan ialah untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung kesadaran peserta didik akan lingkungan yang bersih, dan apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Daftar tindakannya yang pertama yaitu menginstruksikan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mensosialisasikan para pedagang di sekitar sekolah atau kantin agar tidak menggunakan plastik demi mengurangi sampah. Yang ketiga, saling menasehati jika ada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, laksanakan gerakan LISA atau lihat, sampah, ambil secara bersama. Oke, untuk poin terakhir yaitu poin A, atur eksekusi. Menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya SOP, knowledge management, MONEF atau refleksi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa? Yang kedua, kapan usaha meningkatkan kesadaran murid terhadap kebersihan lingkungan akan mulai dilakukan? Yang ketiga, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan kepedulian lingkungan ini?
Untuk daftar tindakannya yaitu mengajak peserta didik, rekan guru, dan semua warga sekolah yang memiliki keinginan yang sama, yaitu terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua, saling mengingatkan bahwa menjaga kebersihan itu penting. Kemudian, menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di depan kelas. Nah, di sini adalah aset yang dimanfaatkan. Yang pertama, ada sarana dan prasarana sekolah, kemudian sumber daya manusia, sumber daya alam, dan motivasi dari semua pihak. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan kami dari kelompok A, yaitu dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan alam. Pendekatan ini juga menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam proses pendidikan. Namun, pendidikan itu bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan teknologi peserta didik, tetapi juga membentuk karakter yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat, sejalan dengan prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya bergotong royong. Dengan menggunakan tahapan Bagja, perlu adanya metode dan strategi agar tercapai tujuan ini. Akan tetapi, diperlukan untuk memahami secara lebih rinci bagaimana perubahan ini akan diimplementasikan dalam konteks pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Ibu Musriana. Pada Bagja, bagaimana cara memberikan contoh sekolah model pada peserta didik? Lalu dijawab oleh Ibu Putri Sembiring, yaitu guru mengajak peserta didik ke sekolah model sehingga benar-benar dilihat oleh peserta didik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Ferry. Apa saja trik yang bisa membantu agar dapat menjaga lingkungan sekolah? Dijawab oleh Ibu Putri sendiri. Triknya yaitu pertama, sosialisasi, kedua, kedisiplinan atau aturan membuang sampah, ketiga, membuat aksi nyata dari sampah, dan yang keempat, membuat tong sampah organik dan anorganik. Lalu di sini saya menambahkan triknya, yaitu pertama, terapkan piket kelas di ruang kelas. Yang kedua, selesai melakukan upacara bendera atau senam pagi, siswa mengutip sampah di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menggunakan keset sebelum memasuki kelas. Dan yang terakhir, menyiram toilet sehabis digunakan. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Pendi, bagaimana cara pedagang sekitar sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah? Dan dijawab oleh Ibu Agustina, pedagangnya atau orang kantin pada saat jam istirahat sudah selesai dan anak-anak sudah masuk kelas, dia keliling lingkungan sekolah untuk mengutip atau mengambil jika ada sampah yang berserakan karena dagangannya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.